Halo semuanya, saat ini saya pengen bahas tiga saham, tiga saham dulu dari sektor konsumer, lebih ke dua ke makanan, satu kebutuhan makeup. Oke, yang pertama itu ada Cipro. Dia produk makanannya ini ada kayak begini, ada Fiesta gitu. Ada Sifubo, otak-otak ikan, bakso cumi, fish tofu, nori. Nah ini kalau yang belum tahu, pengen coba tahu, kalian coba masuk ke websitenya, cari aja CP Prima, kalian coba beli, kalian coba makan produknya apakah enak begitu. Kalau enak dan kalian berasa nyaman gitu ya, ini kita produk domestik aja dulu begitu. Ini juga ini fresh produknya gitu, kalian coba pakai, kalian nyaman kalian beli begitu. Ini bagian ekspor ya. Kalau perang, soalnya kita ini kalau perang berkelanjutan, harga pangan itu akan naik, itu udah jaminan. Sekarang aja udah naik ya. Kalian kalau yang bilang belum naik, cuma naik 4% karena inflasi 4%, kalian coba jalan-jalan ke pasar begitu, cek harga cabai, harga bawang, yang kebutuhan pokok aja begitu. Jadi kalian bisa cek sendiri pangan. Kalau ini frozen food, ini oke lah kalau saya bilang begitu. Nah, yang kedua juga ada Sentra Food. Nah, ini merek-mereknya ya. Ada yang ini, Villadrop, Villadrop apa? Gitu. Saya belum pernah nyoba, tapi kalau di websitenya pelanggannya ini ada ini. Ada Hotel Melia, Sheraton, Aston, Swissbell, Novotel, banyak ya gitu. Jadi kalau dia bilang dia ini, ya kalau saya lihat produknya begitu, nanti saya mau coba juga gitu. Jadi saya kasih pilihan doang gitu. Yang ketiga ada MBTO, Martina Berto. Dia ini perusahaan lagi rugi. Iya. Jadi kalian kalau mau invest itu, kita lihat ya, kita beli perusahaan yang lagi rugi, tapi produknya ada jalan. Itu tinggal nanti bagaimana manajemen mengatur efisiensi pengeluaran begitu, dan strategi marketing mereka ke depannya gitu. Kalau mereka ingin tetap bertahan, survive di era sekarang, mereka itu harus bersaing sama MS Glow begitu. Kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Kalau saya lihat produk-produknya aja gitu, saya tahu semua namanya gitu. Nah, oke, kita langsung ke chartnya. Kalau MBTO, nah ini kalau chart MBTO ini, kenapa makanya saya bilang cari peluang di sektor konsumer gitu. Kalau saya lihat MBTO ini kan lagi mengalami kerugian gitu. Kalau misalkan saat ini harga masih di sini, kita lihat dari bulanannya
harganya tertingginya itu kemarin itu di 800. Kalau saya lihat dia ini ada banyak sekali rejection begitu. Rejection di area sini. Oke. Kita bisa ngambil begitu. Ya. Atau kalau saya ngambil garis besarnya di sini, support satunya di area 100, sini 101, area resistennya ada di 143. Kalau dia nanti dia naik ke 200, lumayan profitnya kan. Harga hari ini dia di 111. Kalau dia naik ke sini lumayan 90%. Kalau naik yang berikutnya lagi nanti ke sini 170%-an gitu. Cuma ini nggak bisa dibilang sebentar begitu, karena untuk melakukan efisiensi dan perkembangan marketingnya gitu, perubahan strategi marketingnya untuk tetap maju, bukan survive aja tapi untuk maju gitu di masyarakat ini gitu, itu butuh proses lama karena ini kan perusahaan lumayan tua ya. Jadi mereka harus benar-benar melakukan perubahan gitu. Sekarang kalau misalkan masih rugi, kita beli. Jadi kalian mau masuk mana? MBTO, Food, atau Cipro gitu. Kalau kalian misalkan mau beli dan invest di saham MBTO, kalian fokus di satu begitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen, saya pengen beli saham MBTO, saya pengen beli saham Food, saya pengen beli saham Cipro, itu keuangan kalian benar-benar harus di manage dengan baik begitu. Ini MBTO, ini Food, nah ini juga perusahaan juga lagi masih rugi ya gitu, gara-gara pandemi dia masih belum bisa bergerak gitu. Saya demennya belinya perusahaan yang kalau saya bilang bagus. Saya kalau Food saya belum tahu produknya begitu, nanti saya akan coba begitu. Kalau saya suka mungkin saya beli begitu. Kalau saya lihat peluangnya aja begitu. Kalau Cipro, nah ini Cipro juga kemarin itu kan dia kan ada pengalihan jadi harganya sampai 134. Kalau kemarin itu 66 di supportnya, dijebolin ya ke bawah. Kenapa dijebolin? Ya mungkin dia pengen geser-geser aja lah, geser-geser bikin para investor takut gitu. Ini supportnya lagi di 55 sama gocap. Beruntung kalian yang beli di gocap gitu ya. Kalau dia ke gocap lagi, saya tahu produknya mereka, saya akan beli banyak di gocap begitu. Karena produknya saya tahu, saya kalau misalkan dia naik ke target misalkan di sini 191, itu lumayan ya cuannya gitu. Kalau saya ini, nah ini kelihatan dia lagi konsolidasi gitu. Nah, nanti kalau kalian misalkan mau beli, misalkan kalian nggak menunggu, dah saya beli aja, nanti kalau misalkan dia turun lagi saya beli lagi gitu. Ingat manajemen keuangan itu penting ya begitu. Saya pengen di saham Cipro, oke, saya bagi. Kalian misalkan anggap punya duit 10 juta,
saya pengen Cipro, saya pengen beli saham Cipro, saya pengen beli saham Food, saya pengen beli saham MBTO. Terus saya pengen yang gede misalkan di Cipro, ini contoh doang gitu, bukannya harus di Cipro, enggak, hanya contoh misalkan biar gampang hitungnya gitu. 40% di Cipro, 30 di Food, 30% lagi di saham MBTO begitu. Nah nanti kalian itu kan berarti kan kalau di Cipro berarti 4 juta, kalian tinggal bagi 4 juta mau 2 kali masuk atau 1 kali masuk begitu. Kalau di Food kalian mau masuk berapa kali begitu, ya kan? Jadi kalian atur sendiri begitu. Nah ini dia supportnya lagi kurang lebih dia ada, bisa ada di sini di 93, nah 92 nih, 83, 92. Kalian mau masuk kan berarti kan dari 30%, 10 jutanya berarti kan 3 juta. Kalian mau masuk 2 kali atau 3 kali, nah itu terserah kalian begitu. Kalau misalkan kalian pengen beli, ingat selalu manajemen keuangan diatur, selalu jangan pernah pakai margin, karena kalian di sini pengen investasi bukan di judi. Kalau judi di saham ngapain, mendingan di forex langsung, lebih enak, lebih cepet begitu. Saham mah kurang lah begitu, di forex lebih enak kalau mau judinya gitu. Kalau orang bilangnya judi, kalau saya bilang trading, karena di forex tradingnya lebih cepat. Kalau saya kebiasaan trading di forex, namanya kan forex itu kan pasar uang, saham itu pasar modal, ya kan? Tempat kalian cari uang itu dari pasar uang, di forex, ya kan? Kalian nyari modal di pasar saham, pasar modal. Dari uang yang dapat dari trading di forex, kalian beli di saham buat invest, buat jangka panjang begitu. Saya juga nanti kedepannya ada rencana pengen bikin satu challenge buat saya sendiri juga, dan pengen berbagi juga kepada kawan-kawan. Saya pengen men-challenge diri saya mendapat 10 miliar itu mudah. Nggak perlu cari saham beggar, nggak perlu cari saham beggar yang ada kena pom-pom nyangkut. Yang udah kena kemarin banyak di saham Ades, saham SMDR, saham Jaya, saham WGSA, itu pom-pom semua ya, 11-12 lah begitu. Kalau strategi saya nanti saya bikin sendiri, nanti saya bagi ke teman-teman semua. Kalau untuk di MBTO sendiri, nah ini di area 100, nanti mungkin support berikutnya ada di area dimana banyak di sini 75 begitu. Kalian nanti yang ngatur keuangannya sendiri. Mau masuk, misalkan saya mau masuk di area sini, misalkan di area sini 10%, terus masuk di area sini 10%, masuk di area sini 10%, berarti masih ada 70% dari 3 juta. Nah, kalau misalkan masuk ya udah 1 juta di sini, nah, itu keputusan di tangan kalian gitu. Saya hanya berbagi ini kalau bagi saya peluang begitu. Tapi kalau untuk saat ini MBTO, kalau saya lihat ini ada semacam head and shoulder gitu. Nah, apa itu head and shoulder?
Jadi perkiraan kalau Head and Shoulder itu dia bisa kayak begini. Nanti kan ini udah bikin begini, nah nanti dia kurang lebih ke sini begitu. Kenapa areanya ke situ? Kalau kita lihat di sini nih Head and Shoulder, misalkan areanya di sini, kita tarik aja nih ke bawah, kocap, area kocap. Jadi kalian bisa cek sendiri kalian mau masuk di area berapa begitu. Kalau yang takut ketinggalan, kalian coba aja beli, tapi ingat selalu manajemen keuangannya diatur ya begitu. Itu aja untuk 3 saham ini, semoga membantu dan salam sukses.